2026 bersama dengan Bea Cukai Tegal dan hadir juga dari pemerintah Kabupaten Brebes untuk di studio pagi ini. Dan langsung saja dipandu oleh rekan Rara, silahkan. Baik, 103.9 Singosari FM Brebes dengan sajian terbaik yang sudah disampaikan rekan saya Cacan untuk jadwal pagi hari ini. Untuk pagi Ya, untuk pagi hari ini kita ada Boci Bareng Karawane dialog terapi bersama teman-teman Bea Cukai dan juga dari pemerintah Kabupaten Brebes. Yang kita tahu ya, wah ini memang sudah sering sekali menyapa, tapi setidaknya nanti kita akan mengundang Anda bisa ikut berpartisipasi tentunya. Bisa melalui SMS WhatsApp di 0858 824 9985 atau juga bisa di nomor telepon 0283 671 atau juga bisa meninggalkan ya untuk diskusinya di kolom komentar live TikTok Singosari FM Brebes. Sudah hadir beberapa narasumber yang sudah berada di studio Singosari FM. Jadi kita menyapa dulu ya, sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat Brebes siapa saja yang hadir untuk pagi hari ini. Dan saya didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rara. Ya, Pak Dr. Warsito Eko Putro, SMSI. Terima kasih sudah mendampingi. Ya, ini saya dari mungkin yang tengah dulu ini ya, yang berbeda. Ya karena ini kan kita mengangkat bincang kita sinergi Bea Cukai dan pemerintah Kabupaten Brebes dalam pemberantasan rokok ilegal. Mereka dengan Bapak siapa? Kayaknya baru pertama kali ya Pak ya? Terima kasih Mbak Rara. Nama siapa? saya Aflahul. Pak Aflahul. Iya, tapi biasa kalau orang Brebes teman-teman saya bilang Paul. Paul. Ya. Oke, Paul. Wah. Kayak orang Eropa Pak. Ya, jadi teman SMA saya selalu manggil nama saya Paul Pak. Pauli ya. Ini Pak Aflahul ini itu saya ingat ini pemain bulu tangkis yang sekarang jadi presiden BWR. Paul Erickson. Wah. Tapi saya biasa di kantor dipanggil sesuai nama di badge saya. Iya. Pak Alfa. Paul. Oke, baik. Namanya nama Eropa, Paul. Paul. Oke. Siap. Silakan Pak Paul menyapa pendengar Singosari FM Pak ya, biar lebih dekat, biar lebih sayang juga. Silakan nih Pak. Pak Paul dari Bea Cukai di divisi apa nih Pak? Ya, terima kasih undangannya Mbak Rara ya. Sekaligus memperkenalkan juga Bea Cukai Tegal itu memang membawai juga Brebes juga. Ya, kami melayani, mengawasi seluruh kegiatan yang ada di Brebes sampai Batang. Dari utara dan selatannya sampai Batang. Jadi perbatasan selatannya nanti ada Purwokerto, Cilacap itu. Nah, kita ada 7 wilayah. Oh, 7 wilayah. Kota dan kabupaten. Mungkin sementara perkenalan dari Bea Cukai itu saja dulu Mbak Rara. Kira-kira nanti kita ikuti alur temanya seperti apa. Bincang-bincang kita pagi ini. Iya, baik. Iya. Sama dengan seragam yang pakai juga berbeda. Ini lebih ke yang dekat saya dulu ya kan. Dengan Bapak siapa ini? Baik. Terima kasih Mbak Rara. Perkenalkan nama saya Bapak Bambang Surono dari Satpol PP. Mungkin sudah sekian kalinya ya Mbak Rara ya. Betul. Kita bertemu. Baik, saya salam sapa dulu kepada pemirsa Singosari FM. Selamat pagi, salam sejahtera semua untuk pemirsa FM. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan Moci Bareng Wane. Ya, untuk pagi hari ini mudah-mudahan 30 menit ke depan kita akan membahas terkait dengan penindakan dan sinergitas antara pemerintah daerah dengan Bea Cukai. Baik, terima kasih. Dari yang mungkin dengan seragam yang sama ya. Silakan Bapak Wahid menyapa pendengar Singosari FM dan juga pemirsa Singosari FM karena kita ada di live TikToknya Singosari FM Brebes. Terima kasih Mbak Rara, selamat pagi untuk semuanya, terutama untuk Pak Eko selaku Kepala Dinas Kominfo. Jangan salah,
Nanti perinaker lah. Ini insya Allah tidak salah ya, sudah sekarang sudah brandingnya sudah ke Dinkominfotik. Dan juga selamat pagi untuk Pak Alfa dan dari Satpol ya, dan tidak lupa selamat pagi juga untuk seluruh pendengar Singosari FM di seluruh Kabupaten Brebes yang insya Allah pada hari ini pasti sudah sedang berbahagia. Dan mungkin saya sekian kalinya sudah berada di Singosari FM ya, kayaknya sudah berapa kali nih saya sering. Betul, mungkin Pak. pendengar sudah hafal ya, saya Wahid Hasim dari bagian perekonomian. Mungkin sementara itu dulu ya, karena fungsinya di bagian perekonomian ini kita garis bawahi dulu bahwa sebagai sekretariat DPH JHT. Oke, siap. Terima kasih untuk para narasumber dan juga Pak Kepala Dinkominfotik Brebes, Pak Warsito Putra, atau kita sapa dengan Pak Warkop ya. Oke, siap. Kesini sudah ada nama nama panggungnya, nggak kalah dengan penyiar-penyiar Singosari maupun Nama udara ya. nama udara ya. Menyesuaikan. Mungkin lebih terkenal Pak Siap. Warkop daripada Iya. Pak Eko, kayaknya lebih Iya. familiar Pak Warkop kayaknya. Kemarin toko apa ya Pak ya? Kemarin Pak Zabroni. Toko apa Pak namanya? Toko Roro. Toko Roro ya. Jadi Toko Roro. Jadi tonya itu Warsito, konya Eko, Putro Roro ya. Iya. Karena di sini ada Rara juga gitu. Oke, ada aja. Ketua Komisi 1. Siap. Baik, kita mungkin pendengar Singosari, mungkin kita ke Pak Aflahul ya Pak, mungkin bisa menjelaskan apa sih itu mungkin terkait dengan pengertian atau juga bisa dikatakan definisi dari bea cukai. Kita merefresh kembali di Pak, karena kita berapa lama ya kemarin, jadi mungkin kita memperkenalkan kembali apa itu bea cukai gitu, sebelum kita nanti ke tema yang memang membahas tentang sinergi bea cukai dan pemerintah Kabupaten Brebes dalam pemberantasan rokok ilegal. Ya, terima kasih Mbak Rara. Siap. Kalau boleh tahu berapa menit waktu saya boleh menjelaskan, karena kalau nanti dikasih panjang pun saya akan kasih panjang, kalau dikasih singkat saya akan singkat saja. Singkat, boleh nanti kita bergantian Pak. Karena saya tahu kalau radio itu kan Iya, pasti sesuai dengan ya beda, boleh nanti. ya, Bapak beda dengan nanti. kita sosialisasi di audiens Iya, ya. betul. Jadi mungkin singkatnya kalau untuk sesuai dengan tema kita ini kan mengenai cukai. Betul Pak. Rokok ilegal ya, lebih ke rokok ilegal, karena kalau saya lihat ini salah satu dari narsumnya juga dari Satpol PP ini emang tugas kakumnya kan kalau di pemerintah daerah itu di Satpol PP. Kalau di kami ini ada unit pengawasan. Jadi kalau kerjasama untuk gembor rokok ilegal ini, kalau saya di unit penyuluhannya Mbak Rara, jadi saya lebih menyampaikan ke masyarakat nih, para pendengar Radio Singosari yang berbahagia, mudah-mudahan bisa menyampaikan menularkan ilmu, ajakan untuk teman-teman atau warga masyarakat Brebes khususnya nih ya, atau sampai masyarakat yang mendengar siaran Singosari ini untuk membantu pemerintah untuk tidak membeli rokok yang ilegal. Nah, kalau untuk secara jelasnya sebetulnya untuk kita cukai kita ini kan banyak dipasarkan atau dijual di warung-warung itu kan ada 4 kategori. Oh, ada 4 kategori ya. Jadi ada rokok polos, ada rokok polos berarti yang tidak pakai pita cukai, ada yang rokok pita cukai palsu, itu pita cukai yang baru tapi dipalsukan, ada pita cukai bekas, sama ada pita cukai yang salah personifikasi. Jadi salson istilahnya, kalau salson saltuk lah ya. Jadi yang harusnya dipasang di pita di rokok yang filter, rokok kretek dia pasang di filter. Karena tarif cukainya itu ada Berbeda Pak. ada perbedaan, ada gap antara rokok kretek dengan rokok filter sama rokok mesin lah ya. Nah, kebanyakan yang beredar di kita ini kan rokok-rokok sebetulnya yang pakai pita polos ataupun pita tadi salson, itu adalah rokok-rokok yang punya tarif cukai tinggi sebetulnya. Tapi mereka menggunakan pita cukai yang tarif cukainya rendah. Nah, kira-kira untuk gampangannya di masyarakat itu sebetulnya untuk mengidentifikasi, sebetulnya Pak Satpol PP juga sudah pernah
artinya menggelar informasi itu ke masyarakat. Artinya mengajak, karena memang cukai kita itu sangat-sangat dibutuhkan untuk pembangunan bangsa kita ini. Iya. Nah, kalau kita ini kan tahun 2025 kemarin saja itu 320 T penerimaan secara nasional. Secara nasional ini ya Pak ya? Dari cukai saja itu. Dari cukai saja. Nah itu coba bisa dibayangkan kalau banyak beredar pita-pita cukai palsu atau polos yang dia tidak membayar cukai. Otomatis penerimaan kita akan. Nah ini untuk tahun ini kita target naik lagi juga. Dan kita setiap tahun pasti naik untuk target penerimaan cukai itu. Ya harapannya sebetulnya dengan kita intensif menggalakkan, mensuarakan untuk tetap membeli rokok yang legal itu yang membantu pemerintah dalam menjaga keseimbangan penerimaan kita. Intinya ada sisi kesejahteraan ya Pak nantinya ya Pak? Iya betul Mbak Rara. Itu. Paul, ada ciri-cirinya enggak? Kalau untuk rokok Cukai itu. Pita cukai. Nah, kalau yang polos itu kan betul-betul. Biasanya aku dulu pernah dikasih tahu tuh waktu saya di Bernakor ya. Kalau dibakar kayak gini, ya ini palsu Pak. Gitu. Kalau dibakar kayak gini, wah ini yang asli Pak. Ya. Bisa melalui secara fisik itu Pak. Sebetulnya kalau kita bayangkan secara ini kan kita sebetulnya ada alat pendeteksi juga. Asli tidaknya pita cukai itu. Gitu ya. Jadi teman-teman dari unit Gakum itu pasti kalau untuk operasi pasar itu pasti membawa alat itu ya. Alat khusus ya Pak ya? Seperti scan untuk itu. Ini beberapa Pemda malah ada yang sudah punya alat scan Pak. Ini kebetulan kalau tidak salah Kudus ya. Kudus itu Pemdanya karena besar DBACT-nya. Dia mampu membeli alat untuk deteksi. Saya scanner ini kalau di bandara-bandara itu kan ada itu Pak. Iya. Ultraviolet. Ya, jadi dia itu dari karton masuk saja sudah. Jadi bentuknya kecil. Jadi kalau paket-paket yang itu kadang-kadang kerjasama kami Bea Cukai dengan Pemda itu minjem alat untuk ngecek barang kiriman-kiriman itu. Karena sini kan kita banyak juga paket-paket kiriman yang kotaknya kan laporannya pakaian atau apa, ternyata isinya rokok. Itu seperti itu. Alat khusus ya, bukan dibakar wujudnya bukan. Jadi pita cukai yang di kita ini itu pengujian kalau untuk dibawa ke lab Pak. Tapi kalau untuk itu tidak mungkin bisa dipakai kalau untuk operasi pasar itu kan paling sementara kita masih untuk alat-alat sederhana sebetulnya masih bisa mendeteksi. Berarti kalau satpol pas operasi pasar sama cukai? Betul ya. Betul Pak, betul Pak. Bawa alat itu ya? Betul. Kalau kita berbel belum ada Pak. Kita hanya pinjam menduga biasa. Kemudian menduga. pakai alat iya. Karena kita kayak melihat kayak duit itu loh ya, Pak. Kayak untuk pengujian contohnya ultraviolet lah ya. Kalau kita Iya. masih sederhananya dengan alat ultraviolet karena gitu. pita cukai itu kan yang produksi juga peruri Pak. Iya. Nah makanya kan semua ciri-ciri dan lain itu hampir mirip dengan uang. Ya, karena pita itu sama dengan uang. Kenapa nggak pakai barcode itu? Barcode. Nah, Ngirit biaya Pak. Itu kan kalau kita ke peruri ya, karena kos juga ya, pengadaan sih. Ya. Nah, sekarang kan pakai uang nang pabrik itu ya Pak, pabrik sepatu, pakai barcode itu. Ya. Ngelingnya ke internasional itu. Betul Pak. Jadi gini, sistem barcode itu kan teknologinya sebetulnya juga kalau buat peruri itu mungkin zaman sekarang untuk masih bisa juga semua pemalsu itu masih aman bisa gitu juga ya, agak-agak rawan. Ya. Makanya peruri kan ya, dia akan menggunakan bahan pita itu khusus ya. Iya. Jadi seperti materai dan lain itu materai khusus saja masih bisa dipalsukan. Nah, makanya peruri itu kalau kita sekarang untuk aturan pita cukai itu kan harus ada kode produksi tahunnya paling tidak itu. Terus ada nama perusahaan yang ini. Jadi dia ada inisialnya PT ABC misalnya. Atau gudang garam misalnya PT GG misalnya seperti itu. Jadi ada
ada kode-kode yang khusus, yaitu menghindari tadi penggunaan pita cukai yang salah personalisasi atau salah peruntukan. Oh iya. Tapi mungkin yang akan datang ya masukkan aja Pak. Monggo. Barcode khusus ya kan, kode khusus. Mhm. Yang tahu kan orang-orang cukai. Betul. Kalau perusahaan-perusahaan besar sudah ada barcode-nya itu, kalau sebetulnya kan kalau di apa ya? Nah ini seperti ini kan jadi barcode ya Pak. Ini kode produksi perusahaan. Ya. Nah, jadi kalau ini kode produksi perusahaan itu kan dipakai untuk kepentingan perusahaannya itu, bahwa ini betul-betul produknya pabrik itu. Karena begini, pemalsu atau yang penjual rokok ilegal itu semuanya mirip, membuat itu kemasannya semua ada, seperti ini Pak. Begitu ditembak oleh alat barcode yang dimiliki oleh perusahaan, mungkin baru bisa kebaca. Nah, jadi kalau untuk bea cukai itu lebih ke pita cukainya. Tapi nanti kalau pakai barcode, Satpol harus bisa mengimbangi data login nih. Betul Pak. Tapi tenang gue ada ngomong voting. Tenang gue. Siap. Itu saja. Ya seluruh perusahaan punya barcode ini Pak. Masing-masing pabrik punya barcode. Nah, kita untuk bea cukai Lebih ke itu ke pita. pitanya. Nah, jadi ini pita cukai ini dibuat khusus untuk menandai, karena pita cukai itu bukti tanda lunasnya Pak. Pembayaran Iya, karena cukai, Pak. kenapa dia harus menggunakan tanda lunas? Karena hasil tembakau itu dipungut pita cara pelunasannya dengan pelekatan pita. Ini undang-undangnya seperti itu. Beda dengan kalau di barang-barang yang kena cukai lainnya kan seperti bir, itu dia tidak pakai pita lagi. Tapi setelah dia dikemas dalam itu udah dihitung per hutang cukainya. Nah, sama dengan kalau kita miras atau minuman itu kan itu pasti ada pita cukainya. Jadi kita ini karena karakter pemungutannya. Kalau barcode semua perusahaan, semua barang pasti punya barcode. Tapi ini untuk kepentingan industrinya. Mungkin itu bisa memberikan gambaran buat penyiar Singosari semua ya. Oke, baik. Jadi sudah ada kategorinya, ada rokok polos, ada pita cukai palsu, kemudian juga yang personifikasi ya Pak ya tadi ya, dan juga bekas. Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan yang namanya sinergi Pak ini bea cukai bersama pemerintah Kabupaten Brebes, itu sinergi yang seperti apa nih Pak dalam pemberantasan rokok ilegal? Dan mungkin juga bisa diinformasikan, mungkin juga nanti bisa ditambahkan oleh pihak dari Satpol PP ya, selaku penegakan dari pemberantasan rokok ilegal. Itu kira-kira Kabupaten Brebes seperti apa sih Pak yang namanya penyaluran atau juga fenomena dari pemberantasan rokok ilegal? Apakah sudah cukup seperti apa gitu loh tingkat mungkin keamanannya, dari kenapa Brebes juga termasuk dari salah satu ada rokok ilegal yang harus diberantas gitu Pak. Iya, kebetulan untuk wilayah kita sendiri ya, Brebes itu kan daerah perlintasan. Brebes karena daerah perlintasan Pak. Oke. Ya, jadi memang tidak semua mudah-mudahan tidak ada lah di Brebes ini industri rokok ilegal ya Pak Satpol ya. Betul Pak. Ya, jadi Hanya hampir daerah perlintasan ya Pak. Ya, tidak ada. Kita ada di Brebes itu kan ada industri rokok. Ya, itu semuanya itu perusahaan-perusahaan yang terdaftar semua di kita. Dan hampir 100% lah boleh dibilang, saya bilang. Itu produksi di luar wilayah kami, wilayah Tegal. Jadi perlintasan itu nanti kerjasamanya biasanya kalau Satpol PP kan membantu di operasi pasar itu, apakah beredar di warung-warung yang ini, mohon maaf nih Mbak Rara, ini sekarang lagi ngetren. Warung 24 jam ya. Yes. Yang katanya kalau tutupnya kalau kiamat lah. Dia baru tutup kalau udah kiamat Pak. Oke.
Ya Siap. ini mudah-mudahan itu karena di beberapa daerah tuh ada fenomena itu. Mm-mm. Jadi banyak tempat-tempat seperti itu yang menjadi persinggahan untuk ini. Mm-mm. Ya, ini kalau Brebes, Tegal dan ini ya ini tantangan juga buat Bea Cukai Tegal nih Mbak Rara. Kami ya saya bilang Bea Cukai Brebes lah ya karena Mm-mm. kita ada di Brebes nih. Karena Tegal itu juga membawai Brebes juga. Itu punya 3 jalur apa 4 jalur sekarang ya. Jalingkut, Mhm, mhm. Pantura sini, Iya. terus selatan, Selatan. tengah, selatan, tengah, Etol, sama yang selatan. Mm-mm. Jadi memang dengan SDM yang mungkin kalau dulu Bea Cukai itu kan tiap kalau garis negara itu kalau ditaruh satu-satu itu nggak akan bisa nutup. Oke. Nah sekarang kita apalagi peredaran yang sudah di peredaran bebas ini sudah sulit untuk ini. Akhirnya ya kami juga dengan bekerja sama dengan Satpol PP dengan pihak Pemda itu untuk membantu mengamankan terutama misalnya salah satu kalau untuk kayak daerah Brebes itu kan ada kegiatan operasi pasar, kegiatan mungkin sosialisasi gitu ya. Itu salah satu cara di sinergi antara Bea Cukai dengan Pemda. Mm-mm. Jadi karena begini, ketentuan undang-undang cukai sendiri, tindak pidana cukai itu yang berhak melakukan proses penyidikan maupun itu dari Bea Cukai. Jadi kalau dari Satpol PP maupun pasti kalau ada menangkap ada rokok ilegal atau apa pasti akan diserahkan ke Bea Cukai untuk proses penyidikannya. Jadi alur penyidikannya untuk ketentuan bagaimana berapa tahunnya ini yang kan beda ya kalau ada yang menyalurkan, ada yang mungkin hanya jadi menjual gitu. Ada apa namanya Produksi juga tentunya berbeda. Masing-masing pelanggaran itu beda-beda sanksinya. Jadi kita juga kalau untuk yang polos itu 1 sampai 5 tahun, denda itu 2 sampai 10 kali nilai cukai. Kalau yang palsu itu lebih berat lagi, 1 sampai 8, denda 10 sampai 20 kali nilai. Jadi 4 pelanggaran itu dibedakan dua kategori. Kategori sanksi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahul. Ini ke Satpol PP dan kemudian mungkin nanti berbicara mengenai tadi kan Pak Alfa juga menyampaikan adanya pendapatan sebagai penerimaan negara ya Bea Cukai nantinya juga pasti kita sering mendengar namanya DBHCHT gitu kan, dana bagi hasil cukai gitu, tembakau. Nah ini nanti mungkin alokasinya seperti apa mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Pak Wahid ya Pak ya. Tapi sebelumnya karena terkait tadi pendidikan pasar ini saya ingin bertanya sama Pak Sudono nih salah satu PP nih. Seperti apa sih Pak sinergi koordinasi ketika Satpol PP melakukan pemberantasan rokok ilegal gitu ya? Tadi kan Bapak Alfa menyampaikan bahwa ada tindakan pemberantasan di sektor apa yang namanya pasar ya Pak betul, ya, sidang betul. pasar itu. Nah, terus bagaimana nih alur pendidikannya Pemda sendiri melalui Satpol PP untuk menemukan dengan adanya rokok ilegal? Alur pendidikannya seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Rara. Yang perlu disampaikan di sini adalah Satpol PP dalam institusi penegak hukum bersama dengan Bea Cukai di Kabupaten Brebes sinergitas dengan Pemda dalam hal ini melihat luas wilayah di Kabupaten Brebes sendiri dengan keterbatasan personil dan salah satunya adalah kita tidak pungkiri bersama-sama adalah anggaran. Kembali lagi ke sana. Tapi yang perlu disampaikan di sini adalah karena luas wilayah di Kabupaten Brebes ini dari Pantura sampai dengan Paguyangan Pak perlu disampaikan juga Salem. Di sana itu banyak ya memang dari Salem perbatasan dengan Cilacap ya. Kemudian yang di Banjarharjo perbatasan dengan Ciledug Jawa Barat di sana. Mungkin barang-barang itu masuk di salah satunya lewat jalur itu. Tapi yang perlu penekanan di sini ketika Satpol PP dalam rangka pengumpulan informasi kita hanya menduga, membeli di sana membeli kalau kita sampaikan ke kita membeli menduga ya bahwa ini rokok ilegal melalui ciri-ciri yang perlu disampaikan ke masyarakat adalah
ciri-ciri ada pitanya yang polos, ya. Pitanya polos, tidak pita cukai yang ditempel di kemasan rokok. Ini pitanya polos, kemudian cukainya palsu, cukai bekas yang tadi disampaikan oleh dari pihak bea cukai salah peruntukannya. Kembali lagi yang tadi SKM dan SKT-nya dilekatkan pada SKT ya, betul ya Pak. Kemudian yang perlu disampaikan di sini adalah versi yang triwulan pertama di tahun 2026 ya, kami berserta dengan Bea Cukai melakukan kegiatan bersama operasi gabungan di triwulan pertama dengan jumlah 7.262 bungkus, berarti sekitar 145.240 batang. Ini semua hasil sinergitas kita, operasi pasar dan operasi gabungan dengan pihak Bea Cukai. Saya terima kasih sekali kepada pihak Cukai, siap 24 jam. Ketika kita laporan, semua Bea Cukai itu langsung berangkat, ya Pak, kayak gitu. Mungkin dari gagumnya sudah siap semua. Ketika kita ada temuan di masyarakat, siap berangkat Pak. Nah, itu. Mereka semua berangkat Pak. Tapi berdasarkan pengembangan mereka di lapangan juga. Saya terima kasih juga. Tidak menutup kemungkinan, ya mungkin Satpol PP hanya bisa menyisir pada warung-warung kecil Pak. Tapi tidak yang besar-besar. Mungkin kalau yang besar-besar kan bagian dari selama ini yang aparat penegak hukum yang lain mungkin ya Pak ya, betul, yang besar-besar. Oke. Selama ini yang jenengan lakukan tugas itu sidak di lapangan seperti apa Mas? Memang ada ini yang palsu ya? Selama jenengan sidak ya, dalam beberapa tahun ini ya, betul. Itu memang ada yang palsu tuh Pak di lapangan, palsu. Lebih banyak yang palsu, bekas, atau mungkin yang disampaikan Pak? Iya. Yang lebih polos Pak, palsu. Banyak kan temunya polos Pak. Polos Pak. Oh, lebih banyak yang polos. Kategorinya ya Pak? polos berarti laka apa panik kayak gue? Tanpa Betul, pita Pak. cukai. Kosong ya? Iya. Kosong Pak. Oh ya wis langsung disikat ya? Ya, ini bukan berarti tidak langsung sikat Pak, tapi artinya kita bahwa kita tidak tahu di dalam itu banyak dan tidak barangnya. Ya, dan kebanyakan masyarakat itu Izin geledah sekitarnya segala itu macam ya. minimal kita, karena kita hanya bisa mengamankan Pak. Salah satunya kita tidak bisa menangkap, tapi kita hanya bisa mengamankan saja. Kita bukan, karena semua itu kewenangannya di Bea Cukai Pak. Jadi melaporkan saja gitu. Betul Pak. Kita Nanti hanya eksekusinya bisa di Cukai. mengamankan. Ketika kita tangkap, kita temukan barang bukti bersama dengan Bea Cukai, semua proses penegakan hukumnya ada di Bea Cukai. Kurang lebih begitu Mbak. Cukup Oke, ya? siap. Nah, ini kita ke Pak Wahid nih Pak ya, yang tadi seperti disampaikan Pak Alfa, ini sangat penting sekali untuk yang namanya pembangunan gitu. Bicara pembangunan pasti ada income, ada pendapatan, dan yang sering kita dengar ada yang namanya DBHCHT. Ini bagaimana peran Pemda sendiri, khususnya pemerintah Kabupaten Brebes dalam menggunakan DBHCT nih, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, untuk sosialisasi tentunya saja rokok ilegal, seperti mungkin sosialisasi di media kita di media elektronik radio. Seperti apa, dan alokasinya seperti apa juga DBHCHT untuk pemerintah Kabupaten Brebes, begitu Pak. Programnya didanai dari BHCT untuk mendukung bea cukai di pemberantasan rokok ilegal. Terima kasih Mbak Rara. Jadi saya sedikit menambahkan dari yang disampaikan Pak Alfa dari Bea Cukai. Tadi beliau menyampaikan pendapatan dari cukai itu ratusan triliun ya Pak? Ya. 200 sekian. 320 triliun. Nasional Itu secara nasional. Ya. Nah dari pendapatan itu sebagian dikembalikan lagi ke daerah. Nah makanya itu yang disebut DBHCHT, dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Nah alokasinya bagaimana? Alokasinya memang kalau kita melihat alokasi yang sekarang dibanding tahun kemarin, itu drastis sekali Mbak, drastis sekali. Jadi kalau tahun kemarin kita dapat 15 miliar, ya, tahun ini dapat 7,8 Pak Dokter. Hanya 7,8. 50% ini 50%. Saya nggak tahu ini mungkin nanti Pak Alfa yang kenapa kok turunnya luar biasa drastis ya. Padahal kita tahu ya bahwa penggunaan untuk
DBHC hari tadi itu jelas sudah diatur di dalam PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau. Dan penggunaannya di situ jelas-jelas sudah diatur, ya, di mana 50%-nya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, 10% untuk penegakan hukum, kemudian 40% untuk bidang kesehatan. Nah, tetapi perlu menjadi catatan di sini, Mbak Rara. Ya, walaupun untuk penegakan hukum, contohnya ini penegakan hukum itu berarti kan ada di ranahnya Satpol, ada di ranah Satpol sama di Kominfo, di Dinkominfo sebagai langkah sosialisasi dan sebagainya. Itu walaupun kita dananya atau anggarannya turun 50% berarti kan? Ya, tapi 15 ke 7. kita harus bisa meyakinkan bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Bupati dan kita rasakan sendiri juga di Kominfo ya, di bawah Pak Dr. Warkop ini 50% anggaran terpangkas sedikit pun tidak mengurangi semangat kerjanya. Etos kerjanya tetap semangat nih Pak Eko nih. Luar biasa ini. Jadi tetap dalam pemberantasan rokok ilegal ini tetap semangat 45. Kayak gini aku juga langsung hadir ya Mbak. Langsung ikut podcast ini. Oke, sosialisasi ya Pak ya. Iya. Namanya Mas Wahid. Iya. Pak Paul. Pak Paul, oke. Jadi begitu ya. Jadi intinya, tapi kalau 40% tadi untuk kesehatan ya. Iya. Tapi untuk kesehatan ini atas aturan tadi dan juga atas dukungan dari Ibu Bupati, 40% itu tidak hanya 40%. Nah, jadi sisa-sisa yang pos-pos yang masih lebih itu diambil lagi, dialokasikan untuk bidang kesehatan. Sehingga dari total 7,8 tadi itu hampir 60% teralokasikan untuk bidang kesehatan. Tapi kalau yang 10% yang tadi penegakan hukum itu sudah amanat Pak Dokter, ya, jadi tidak bisa ditambahin. Tapi sekali lagi semangat etos kerja dari Satpol dan Kominfo ini tetap menyala-nyala nih Pak. Tidak sedikit pun tidak menurun dengan turunnya anggaran tadi. Mungkin sementara itu Mbak Rara. Jadi ini tadi alokasinya begitu ya. Jadi kita tahun ini mendapat penurunan ya Pak. Ya, jadi turun 50%. Saya nggak tahu ini. Padahal kalau kita pikir ya, alokasi ini nanti tolong saya dikoreksi nggih Pak Alfa nggih, barangkali saya keliru. Jadi alokasi kenapa kita dapat 7,8, kemarin kita 15, itu di samping karena kebijakan pusat lah ya. Tapi itu alokasinya berdasarkan daerah penghasil atau tidak. Nah, penghasil atau tidak, baik itu hasil tembakonya, tanamannya tembakau, maupun hasil produksi rokoknya. Nah, ini yang jadi garis bawah ini, harusnya garis bawahi. Padahal yang membayar cukai itu ada siapa sih? Pengguna, perokok. Kita bayangkan Brebes itu adalah penduduk terbanyak di Jawa Tengah. Ya, kita penduduknya di atas 2 juta. Mendapatkan. Nah, coba kalau 20%-nya adalah perokok. Yes. Itu jumlah perokok di Kabupaten Brebes itu melebihi jauh lebih besar daripada seluruh jumlah penduduk di kota sebelah. Nah, coba kalau alokasinya berdasarkan penyumbang, pemakai maksudnya. Ini kita harusnya dapat besar, tapi kita dapat kecil. Kita untuk ukuran Brebes dapat alokasi 7,8 itu sangat-sangat kecil, tidak sebanding dengan resiko yang harus kita terima. Ekonomi kita, ya karena ada peredaran rokok ilegal dan sebagainya, akibat dari rokok-rokok itu kan besar sekali. Dari bidang kesehatan, dari bidang yang lain-lain ya karena otomatis orang buruh misalkan ya atau siapapun pasti kalau sudah merokok itu kadang-kadang seterusnya berhenti kan susah. Akhirnya beli rokok yang legal mahal, carilah rokok-rokok yang lebih murah, sing penting ngebul. Nah, ini kan merugikan kita semua. Mungkin begitu Pak. Ya mungkin saya tambahkan sedikit keterangan Pak Wadi. Langsung direspon ini. Iya, biar tidak ini karena clear ya Pak ya. Ya, biar clear supaya pembahasannya nggak usah ajang grundel lagi. Memang betul ya. Cukai itu yang bayar adalah kami para perokok. Ya, karena kami para perokok karena saya juga merokok. Kalau betul. Jadi kalau ini tadi juga clear nih, mengakui hitungan-hitungan pembagian DBHC itu
DBHCHT itu tadi yang diinginkan dari Pak Wahid ini, jumlah perokok memang sampai sekarang hitungannya agak sulit Mbak Rara. Kenapa? Untuk menghitung jumlah perokok satu daerah itu tidak mungkin lah dapat di ini, karena rata-rata begitu kan. Kalau itu harus disensus Pak, biayanya berapa itu kalau nyensus orang merokok. Nah makanya ini kan yang membagi itu bukan di Bea Cukai, yang membagi di BHC itu bukan dari pihak Bea Cukai, itu dari perimbangan. Ya, jadi perimbangan itu tolok ukurnya adalah yang paling mudah adalah berapa sih daerah itu punya pabrik rokok enggak? Daerah itu ada kebun tembakau tidak? Jadi makanya kalau untuk menghitung tadi jumlah perokok, yaitu yang sampai sekarang belum ada rumusnya. Nah, itu yang akhirnya pemerintah kita membaginya itu berdasarkan tadi alokasinya itu seperti contoh ya. Kalau Kudus itu kan pabrik rokoknya besar. Memang Dan penerimaan cukainya sangat tinggi. Akhirnya mereka mendapat dana bagi hasil cukainya juga besar. Purwakarta itu sekarang termasuk besar semenjak ada ekspansinya Sampurna di sana. Itu 1 tahun. Ya ini perlu mungkin Pak dari Biro Perekonomian ketahui ya. Tegal ini 7 kota, 7 kabupaten dan kota itu potensi penerimaan cukai hanya sekitar 1,3 T. Purwakarta itu bisa 27 sampai 30 triliun, Pak. Berlipat-lipat. Nah, itu satu kabupaten, Pak. Itu yang mengkonsumsi satu kabupaten atau di pasar? Nah, itu tadi kalau yang disampaikan Pak kan kenapa yang dapat dana bagi hasil itu penghasilnya si penghasil ini itu karena di daerah Purwakarta, Pak. Itu ada sekitar 20. Terus saya kurang, nanti saya coba cek data ini. Tapi yang saya pernah tugas di sana itu waktu saya tugas di Jawa Barat itu, karena kita lihat potensi target penerimaan dan tercapai itu sekitar 27-an lebih. Brebes kan ada Hamsina Pak. Iya, Paling tapi itu Brebes itu masuk Tegal Pak. Jadi saya informasikan di tahun 2025 kemarin penerimaan cukai Tegal itu hanya tidak sampai 2 triliun. Jadi kalau dibagi 7 pembagian tapi kan tidak hanya dari Tegal, yang dari rokoknya berapa Pak? Kita ada 7 industri rokok yang tersebar, ada di Pemalang, ada di itu. Satu Ekskarisidenan berarti ya. Kita kategori wilayah. Ya, kita jadi bisa kebayang lah ya. Tegal saja hasil pungutan cukai kami itu tidak sampai 2 triliun. Kemarin 2025 itu berarti artinya ketika banyak pabrik itu berarti semakin banyak dana. Betul. Terutama mungkin tadi kalau ada industri rokok ilegal itu yang kita arahkan untuk menjadi rokok legal. Nah, itu kan potensi penerimaan cukainya akan menambah. Ya, ini menarik, ini nanti nyambung dengan saya ini. Pak izin menyampaikan Pak, kalau masyarakat pengen buka pabrik rokok industri rokok itu gimana Pak? Ya sebetulnya kan Ada gini, aturannya, ini ada aturan cara pendirian pabrik. Betul. Tentunya SIUP, MB segala macam sampai IPL segala macam itu kan dikelola oleh Pemda ya, ada perizinan ini. Bea Cukai prinsipnya pada saat dia akan berusaha untuk membuat pabrik rokok lah. Kali ini kan kita ngomongnya rokok saja lah ya, barang kena cukai. Itu setelah perizinan semua dari Pemda yang baik IPAL segala macam ini lingkungan hidup segala macam itu selesai, baru mereka akan meminta izin untuk namanya nomor NPPBKC. Iya, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, setelah dia punya NPPBKC baru dia bisa berproduksi. Tentunya dia juga harus merek dan lain-lain itu juga ada aturannya. Kalau untuk misalnya besaran luas pabrik itu mempengaruhi dengan kalau untuk cukai nggak Pak? saat Harga cukai ini di pabrik rokok itu tidak ada aturan luasan ini ya. Kalau yang ada luasan baru yang perusahaan-perusahaan kita di Purwos kan banyak nih kawasan berikat tuh Pak. Kita itu rata-rata karena dia tidak kawasan industri, mereka minimal punya areal 1 hektar. Kalau yang itu pabrik, bukan pabrik rokok itu. Itu ke pabrik industri kita. Saya kemarin baru
jalan-jalan ke tempat SMJ itu yang ada di luasnya ternyata 40 hektar Pak. Bang Sri. Ya, yang di Bangsri. Di Bangsri, Pak. Terus sempat ke Big juga. Itu saya kaget Brebes bisa maju seperti ini. Saya ninggalin Brebes 88 Pak Prof. Jadi begitu pulang Brebes lihat industri 88 saya udah keluar dari Brebes. Mbak Ria mungkin masih bayi. Mbak Rara masih bayi. Saya barengan sama Kang Jaka itu. Kang? Jaga kali. Oh, yang itu. Pak Budi. Japri nih Pak. Itu kawan SMA saya tuh. Jadi untuk harga cukai itu ditentukan tidak berdasarkan juga luas dari produksi atau pabrik gitu tergantung Pak? jenisnya. Hanya jenis. Jenis hasil produksinya apa? Kan ada dia kalau yang padat karya biasanya rokok-rokok sigaret tangan tuh, SKT, sigaret kretek tangan dia pakai pelinting. Terus kalau yang mesin berarti dia bisa sigaret kretek mesin atau sigaret Paul, itu Purwakarta berapa pabrik? Purwakarta. Berarti banyak kok. Sampai Sampurna 20. kalau nggak salah cuma Sampurna saja itu Pak. Satu tapi bisa 20 triliun. Nah, itu industri Mungkin produksinya yang sangat besar. Berarti produksinya besar Pak. Oke. Dan sebagian mungkin SKT ya. SKM berarti ya mungkin yang agak tinggi itu kan. Oke. Ya, Mesin. Dan kalau Tenaga nggak kerjanya berarti banyak. Ya, jadi Penerimaan luar biasa. termasuk Iya. ini kan di sana sih. Oke. Nanti kita Ini istirahat nggak sebentar, betul. tapi satu respon ini dari Redensip, DBHJ, HP kita kok tidak pernah keperokok ya gitu. Nah, ini kadang salah tafsir ini. Ya silakan di respon. Pengennya yang Langsung dapat mungkin Iya, tadi iya, pengguna tadi kan Padahal ini kan Pak Wahid CSR ya, menyampaikan kita tinggi kok di budgetnya nggak tinggi. Nah ini ada nih yang langsung pengen langsung kerasa nih sebagai pengguna nih ya. Gimana nih Pak? Mungkin sedikit menjawab ya. Kalau kenapa kok nggak langsung perokok? Ya, langsung perokok sebenarnya ada. Ada. Karena dari yang 7,8 dialokasikan untuk Brebes itu kan ada untuk BLT, ya, bantuan langsung tunai. Nah itu ada langsung, tapi ini ada syaratnya yaitu orang-orang yang berkecimpung langsung di bidang perududan gitu maksudnya. Ya. Jadi tenaga kerjanya itu ya pokoknya di pabrik-pabriknya itu langsung dapat. Buruhnya berarti ya Pak ya, buruh buruh linting itu. Oke. Itu dapat langsung. Jadi itu langsung dapat alokasi namanya BLT ya. BLT. Untuk Kemudian pekerja juga dari ya kalau secara tidak langsung banyak sekali karena kita 40% minimal ya, apalagi di Brebes ini kita alokasikan sampai 60% itu bidang kesehatan. Nah di bidang kesehatan itu kita distribusikan kan ke rumah sakit ya, ke RSUD, ke dinas kesehatan. Itu untuk apa ya? Untuk menangani penyakitnya para perokok. betul. Nah itu dampaknya bagi orang yang perokok pasif, ya, itu kan dampaknya juga luar biasa. Betul. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi tidak langsung perokok nanti dapat subsidi ini yang merokok nanti dikasih, enggak. Tapi tetap ada karena ada BLT, ada pelatihan juga, ya itu ditangani Prenaker, Pak Dokter, Prenaker. Itu untuk peningkatan kapasitas para buruh rokok, pelinting rokok dan juga para yang mau bekerja di industri rokok. Jadi kita alokasikan dana untuk peningkatan kapasitasnya. Jadi untuk pelatihan-pelatihan melinting dan sebagainya sehingga ketika nanti ada industri rokok itu mereka bisa langsung terserap dan bisa siap kerja. Oke. Baik pendengar, saya masih mengajak Anda untuk bisa terus berbincang di Mochi Bareng Uane dengan tentunya saja tema kita sinergi Bea Cukai dan pemerintah Kabupaten Brebes dalam pemberantasan rokok ilegal. Kita akan segera kembali setelah sesaat lagi. 103.9 Mantep keh Jim, barang-barang impore nyong. Bisa-bisa usaha nek nyong tambah maju keh. Is, ente wis ngerti durung, Mas? Soal apa Jim? Apa? Soal ketentuan lan aturan bea dan cukai sing Kementerian Keuangan, Mas. Sih hubungannya apa karo kirimane barang-barang impore nyong? Lah kue dirongokna keh, Mas.
Ya, ketentuan dan aturan terbaru dari Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai tanggal 10 Oktober 2018 bagi Anda yang kerap mendapat kiriman barang impor tentang ketentuan barang dari luar negeri dikirim ke dalam negeri, diterima pengusaha jasa pengiriman, dilakukan penukaran dari sarana pengangkut dan dipindah ke gudang. Barang dibuka oleh jasa pengiriman. Selanjutnya, barang diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai, disaksikan kurir dengan dokumen yang dibutuhkan seperti invoice atau bukti bayar dan NPWP. Aturan terbaru, semula batasan bea masuk barang kiriman senilai 100 US dollar, sekarang senilai 75 US dollar per orang per hari. Jika semua proses dan kewajiban sudah dipenuhi, maka kurir akan segera mengantarkan barang ke pemilik. Untuk progres dan cek tracking impor barang kiriman, buka saja di www.beacukai.go.id/barang kiriman atau download aplikasi CESA Mobile. Informasi lebih lanjut hubungi 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Tegal dan Singosari FM Brebes. Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol menerbitkan surat edaran tentang pembinaan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Brebes. Surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2025 ini menegaskan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan atau ormas dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti kekerasan, perusakan fasilitas umum, atau mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kesbangpol menekankan jika masih ditemukan oknum dari organisasi yang melakukan pelanggaran, maka pimpinan ormas tersebut wajib melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Jika pelanggaran tetap berlanjut, maka sanksi hukum akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat edaran ini juga merespon kondisi yang terjadi di lapangan. Salah satunya pemberitaan media tentang dugaan pemalakan oleh oknum anggota ormas terhadap pelaku usaha di Kabupaten Brebes yang sempat viral beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah menghimbau seluruh organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Brebes untuk berperan aktif menjaga ketertiban umum dan mendukung suasana kondusif di tengah masyarakat. Ate, orang tani. Iya. Pribe ki ya, Pak. Kapan tandurane pan dipupuke? Lah piben maning sih, Bu. Nyongnya wis mubeng-mubeng, nggak toko obat wis tekani. Tapi pupuke sih lakar piben ki. Ah, pupuke. Ribut apa sampean wong loro kaya rame temen? Kiye Kang Sutur? Wis wayahe tanduran dipupuk, tapi ora dipupuk-pupuk. Oh, padahal aku wis tekane toko obat pertanian. Tapi kita goleki pupuke lakar. Padha bae Kang Nyong ben golekine kok kangelan. Yo padha wadul mari bupatine bae yo. Berarti saya kemarin bupatine bae emang rame-rame nggawa padol. Wis ora kaya kuwe. Saiki kan wis ana cara sing luwih apik. Nyampe nang undang-undang mari bupatine. Arane Sambu. Sambu siapa tur? Sambu kuwe tempat wong aduna apa bae masyarakat Brebes maring bupatine. Carane gampang. Cukup mau HP bae ketik Sambu titik Brebes Kap titik GO titik ID. Tupal gue kali nulis bae apa yang dikeluhna. Kok cepet ditanggepi. Jebule gampang ya. Iya ya gampang Kang. Mau bertanya, mengadu, atau memberi saran seputar Kabupaten Brebes, gunakan Sambu. Sambat Maring Bupati. Cukup ketik sambu.brebeskap.co.id. Sambu, sambat Maring Bupati, cara cerdas cari solusi. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes. Pamaring di Pak. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah bisa kredit karo nabung nggo bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah Bu.
Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit BKK Koperasi, kredit BKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit BKK Bahari dan kredit BKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, tawa, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito. Simpanan dijamin LPS. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes berseroda milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng membangun daerah, memahami budaya lokal. Perusahaan daerah air minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling perusahaan daerah air minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan daerah air minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Anda mengalami batuk bercampur darah, batuk lebih dari 2 minggu atau lebih, demam hilang timbul, mudah lelah, keringat malam tanpa aktivitas, dan berat badan turun tanpa sebab. Itu adalah tanda gejala TBC atau tuberkulosis, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan. Periksakanlah diri Anda ke Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes, di Jalan Sultan Agung, nomor 73 Brebes. Telepon 0283 617 6418. Melayani pengobatan paru dan kusta hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 12 siang, hari Jumat pukul 8 sampai dengan 10, dan hari Sabtu dan Minggu libur. Cegahlah penularan TBC dengan imunisasi BCG saat bayi, tutup mulut saat batuk, pisahkan barang-barang yang digunakan penderita, dan makanan harus tinggi karbohidrat dan protein. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes. Salam tos, temukan, obati sampai sembuh. Kayong serius temen Bu, lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur wis mulai entek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jare nyeluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nek, Ibu kan toko emas. Ya nang toko Nirmala Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas lho Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya kiye, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik.
Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata ampuh Prima Netra. Terbuat dari satuan mikrobadan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Singosari FM, depan Stadion Karangbirahi Brebes. Yuk, bojone nyong Kak, saben dina watuk-watuk bae. Wes kayak kue, rokoke ora gelem mandek. His, bojone sampean rokoknya apa? Ya mbuh, wong jarine regane murah. Hati-hati yuk, aja sembarangan ngerokok. Wong ngerokok beng rusak kesehatan, apa maning ngerokok sembarangan. Yen tuku rokok, sing bercukai, sing legal. Hati-hati lo yuk, karo kesehatane. Ya wis, engko aku ngomong karo bojo. Berhati-hatilah dengan membeli atau menggunakan rokok ilegal dan tidak bercukai. Beresiko terhadap gangguan kesehatan, baik diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Karena rokok ilegal, rokok polosan, tidak bercukai atau bercukai palsu tidak dapat dipertanggungjawabkan kandungan nikotin dan tar sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Dengan membeli atau menggunakan rokok legal bercukai adalah wujud partisipasi dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Saatnya kita bersama mengawasi peredaran rokok ilegal, tidak bercukai atau bercukai palsu. Pesan ini disampaikan dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Mari bersama gempur peredaran rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes. 103.9 masih bersama kami di Moci Bareng Karawane bersama Bea Cukai dan juga pemerintah Kabupaten Brebes di temanya sinergi Bea Cukai dan pemerintah Kabupaten Brebes dalam pemberantasan rokok ilegal. Baik, mungkin ini juga menjadikan beberapa pertanyaan saya. Mungkin nanti bisa di closing statement karena kita juga sudah hampir mau selesai durasinya 1 jam dan nggak kerasa sekali ya. Oke, baik. Ini dalam pemberantasan rokok ilegal nih, seperti apa sih untuk peran dari pemerintah sendiri gitu ya dalam mengedukasi kepada masyarakat dalam hal ya agar tidak membeli rokok ilegal ini. Itu seperti apa edukasinya juga. Kalau kita sekarang ini kan tadi Bapak sampaikan bahwa kita Brebes wilayahnya sangat besar gitu ya. Dan seperti apa juga peran dari mungkin ini aku jawab saya dulu ya Pak. Oh boleh. Boleh jawab dulu, silakan Pak. Jadi saya harus menyampaikan peran saya dulu sebagai betul, ya. Iya sebagai edukasi. Saya sepakat ini Mbak Rara. Jadi kita peran di Dinkominfotik ini kan bagian dari publikasi masyarakat ya. Di sini pun kita mengadakan podcast kepada masyarakat menyampaikan apa yang ada di Bea Cukai ini. Ini Bea Cukai memang penting sekali dalam rangka untuk pembangunan. Iya. Nah, kita juga menyampaikan ke masyarakat nih, ya bok-bok masyarakat itu menemukan hal-hal yang tidak bagus terkait dengan cukai rokok ini ya Pak. Ya, saya memang sering terima laporan-laporan di masyarakat ya Pak. Tapi di momen yang lain ya, di kayak infrastruktur, ya, kemudian rumah yang rusak, jalan bodol itu langsung ke akunnya Dinkominfotik. Nah ini tak buka kesempatan kepada masyarakat, barangkali nanti masyarakat tahu bahwa ada rokok-rokok ilegal ya, tidak ada cukainya dan sebagainya, nanti bisa disampaikan ke Dinkominfotik melalui akun-akun Dinkominfotik. Ya. Nanti
kolaborasi sinergi dengan Cukai dan Satpol PP untuk melakukan tindak lanjut dari ini. Nah, dari semua itu uang yang masuk ke negara itu kan juga dikembalikan ke kabupaten itu. Jadi latihan masuk di rumah sakitnya ya, negaranya. Saya pun dulu saya ingat ya Pak, kita merintis biar ada IKM rokok Pak, karena mengurangi yang ilegal ini. Kita tahu lah, dulu ada beberapa kantong-kantong pabrik-pabrik yang merakit sendiri Pak, dan dikumpulkan di satu, tapi memang itu nggak ada cukainya. Nah ini kita ngomong sama Bea Cukai pada saat itu, kondisi Pak jangan ditindak. Kita lagi edukasi dan sebagainya, agar mereka itu punya satu izin dulu. Ya memang syaratnya nggak mudah Pak, harus tanahnya 200 meter persegi dan sebagainya. Kemudian juga ke Bea Cukai juga ya. Kemudian jadi sebuah perusahaan kecil. Nah salah satu contoh itu di Belahar Pak. Itu ada dari binaan kita ya, perindustrian. Itu ada pabrik namanya pabrik pari kalau ya. Itu di Belahar. Nah itu sudah dirintis oleh kita dan resmi dan memang sangat ketat Pak. Walaupun itu IKM sama Cukai itu ada CCTV-nya dan sebagainya dan itu katanya terpusat. Ya jangan sampai teman-teman itu melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum lah ya. Gitu. Betul. Itu salah satu contoh. Sebenarnya kita ada sasaran di Losari juga Pak. Dulu kita punya keinginan ada sentral industri tembakau, kayak di Kudus lah itu ya. Cuma kan karena sesuatu hal dan lain sebagainya kita nanti dulu lah gitu. Karena dari Cukai sendiri kalau pengen bangun ya dari dana Cukai itu, bagian itu lah. Dana bagi hasil cukai kita paling sekarang aja 7,8 ya Pak ya. Betul. Kalau Kudus kan beratus-ratus miliar, malah bingung mungkin Pak. Menghabiskannya bingung. Bisa mendirikan industri, sentral industri kalau nggak saya, khusus tembakau. Saya pernah ke sana memang bagus lah di situ ya. Jadi KM itu dibuatkan pabrik-pabriknya ya dalam satu areal, kemudian juga dibuatkan alat-alatnya Pak itu. Ya. Alat-alatnya dibelikan dan sebagainya. Teknologinya juga hampir sama dengan pabrik-pabrik yang kelas-kelas besar itu. Gitu Pak. Itu Mbak Rara ya dari saya. Sebagai peran kita di Dinkominfotek kita edukasi ya. Karena mempublikasi. Mungkin next time kita ke sekolah-sekolah Pak ya. Iya, sekolah-sekolah sama itu Pak, betul. perguruan tinggi. Nanti saya Mm-hmm. sinergi dengan Mas Wahid, Siap. Perkomunan ya dengan Satpol sama Paul. Sama Paul itu. Setuju sih, karena juga kita kemarin habis memperingati Hari Kartini kan Pak ya. Temanya kan pemberdayaan perempuan dan juga melindungi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2020. Jadi ke sekolah ini banyak, karena yang saya lihat nih Pak ya, ketika saya ya sering gitu di jalan sini saja Pak, ketika saya ke Dinkominfotek gitu ada jalan, itu sering sekali banyak anak-anak malah pelajar SMP ini Pak yang sambil motor gitu kan, megang mengendarai, itu banyak banget Pak itu Pak. Itu mungkin juga bisa dijadikan evaluasi Pak untuk pemberantasan dari rokok ilegal atau juga mungkin seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak edukasi mungkin dari Satpol PP dalam melakukan tadi pemberantasan, edukasinya seperti apa juga dari mungkin sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai beserta sinergi dari pemerintah Kabupaten Brebes gitu. Ya, seperti apa juga Pak? Silakan. Contoh edukasinya seperti apa dari Satpol, dari Mbak Rara, yang perlu disampaikan di sini adalah ini tugas penegakan hukum bukan hanya ranahnya pada Satpol PP dan Bea Cukai, tapi ini tugas kita bersama, mulai dari lapisan masyarakat bawah sampai dengan tingkat desa yang kemudian menyisir warung-warungnya. Itu diharapkan masyarakat berperan aktif, bisa melaporkan, bisa menyampaikan kita melalui salah satunya adalah mungkin lewat kontak person ya Mbak. Oh ini person, ada medianya ya. Nih. Boleh Pak Surono. Oke, Pak. Kontak personnya layanan pengaduan Satpol PP Kabupaten Brebes ya. Kalau menemukan atau melihat langsung bisa laporkan saja ke Satpol PP melalui kontak person 0851 0851
6587 6587 0953. 0953. Ya, Ini nama pelapor dan alamat pelapor, keaduan dan lokasi kejadian Pak? diikuti aman. Aman, siap. Di bukti foto semua. Insya Allah nama semua dirahasiakan. Nanti kita bisa tindak lanjut melalui dengan pengumpulan informasi, kemudian kita temukan barang bukti, nanti bersama-sama dengan pihak cukai kita akan melakukan penegakan hukum langsung. Jadi menghimbau kepada semua masyarakat untuk tidak lagi menggunakan rokok ilegal. Kenapa harus yang ilegal? Yang legal aja banyak. Ya kan? Kenali masyarakat bahwa rokok yang legal itu merugikan negara. Mungkin kalau penghitungannya mungkin biaya cukai lebih hafal kayak gitu. Tapi melalui, ayo kita sama-sama bahwa Satpol PP datang ke masyarakat itu dalam rangka pemberantasan rokok cukai ilegal. Jadi diharapkan jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, kemudian kita datang, yang perlu disampaikan di sana ketika yang sudah diambil barang buktinya, diharapkan untuk tidak berdagang kembali, melakukan tindakan yang sama. Udah didenda, di barang buktinya dibawa ke pihak cukai, ini masih jualan lagi. Nah, sementara itu dulu Mbak Rara yang disampaikan ke edukasi ke masyarakat. Jadi peran serta dari kepala desa maupun camat juga ada ya Pak ya dalam mengedukasi untuk pembelian rokok ilegal ini dalam pemberantasan. Dari Bea Cukai seperti apa nih Pak Paul? Ya, terima kasih Mbak Rara. Ini saya juga selaku kepala seksi kepatuhan internal dan penyuluhan. Ini pastinya bekerja sama dengan Kominfo ini ya, Dinas Komunikasi sekarang informatika ya. Ya, memang dengan adanya sinergi ini memang secara tidak langsung juga, dan dia secara langsung pasti membantu iku saya juga untuk menyelesaikan tugas-tugas sosialisasi ini. Salah satu yang untuk kantor-kantor yang ada kegiatan DBHCT ini lebih enak untuk ininya. Jadi sinergi ini memang terus terang kami sangat terasakan untuk di samping tugas yang sudah tusi kami ya di seksi KIP. Itu dengan adanya kegiatan-kegiatan sosialisasi ini, kalau tidak salah itu hampir setiap daerah itu ada 6 kegiatan setiap tahun, Pak. Dari 7 berarti saya punya tugas itu. Akhirnya tugas yang lain juga agak-agak ini juga, karena tapi alhamdulillah tahu saya dari beberapa tahun itu kalau data di ini semua bisa dilaksanakan. Baik. Ya kadang-kadang kalau misalnya ini tadinya pengen kepala kantor kan, kalau cuman kebetulan beliau juga punya kesibukan, akhirnya menugaskan ke ya pasti seksi yang membawai unit sosialisasi. Ini kepada masyarakat khususnya, mungkin tadi yang disampaikan dari Pak Satpol PP ini betul, masyarakat sampai ke pelosok itu harusnya sudah memahami betul apa fungsi dari cukai itu sendiri, manfaat yang bisa dirasakan. Nah ini terus apa akibatnya dia kalau dia mengkonsumsi rokok yang ilegal itu. Karena memang betul rokok-rokok yang ilegal itu kan tidak ada uji lab dan lain-lain. Karena memang kita juga mungkin Mbak Rara tahu rokok ilegal itu yang kalau rokok polos berarti tidak ketahuan produksi tahun berapa itu Pak. Oh betul, diproduksinya ya kan? Kapan ya. Nah, tapi kalau rokok legalnya kan sudah ada di pitanya itu diproduksi tahun berapa. Nah, sampai kadaluarsa juga Pak ya. Tidak tahu dia tahu udah kadaluarsa. Begitu di 1-2 batang langsung batuk. Itu kan akan membawa efek yang sangat membahayakan buat masyarakat tentunya. Nah, makanya sosialisasi ini bermanfaat juga buat masyarakat. Betul. Supaya masyarakat semuanya itu ya memahami betul bahwa rokok legal itu lebih dari sisi, walaupun kesehatan pasti tidak mengizinkan merokok. Betul. Karena memang sebetulnya kan yang legal aja udah ada takarannya ya Pak. Betul. Apalagi tapi faktanya tidak pernah ada orang meninggal karena merokok loh Mbak. Iya.
yang ada meninggal karena sakit jantung, Betul. sakit gula, tapi nggak ada keterangan dokter meninggal gara-gara rokok kan. Makanya sering melihat beliau- podcast yang itu tuh. Ini karena beliau kan ahli hisab. Ya betul, nggak ada yang meninggal. Nggak ada memang betul. Iya, betul kan ya? Betul. Nah, setuju kan, sepakat itu. Jadi intinya begitu. Jadi kalau rokok yang ilegal itu sudah pasti kita tidak tahu rokok itu diproduksi kapan. Otomatis tentunya saya sendiri merasakan kalau beli rokok yang sudah lama itu nggak sampai 2-3 batang per bungkusnya udah langsung kita buang. Karena pasti akan berbeda. Walaupun rokok legal juga kan ada juga yang sudah lama masih beredar Pak. Misalnya produksi tahun 2025. Ternyata masih ada beredar itu kan sudah biasanya udah lewat setahun mungkin karena di warung-warung kecil apalagi yang itu kan suka beli kulakannya udah lama tuh. Nggak laku-laku, makanya hati-hati kalau kita beli rokok tuh kalau bisa ya. Berarti kulakan nyari yang nggak laku ya Pak? Jadi kalau di ya bukan kita mau menjatuhkan warung-warung kecil itu, tapi kalau kan biasanya mereka juga sudah secara ini sudah belajar dia berapa sih satu hari bisa ngabisin berapa bungkus. Gak mungkin dia akan kulakan banyak, kasarnya seperti itu. Kalau dia bisa banyak, otomatis dia akan kulak juga banyak. Nah itu yang saya yakin masyarakat sekarang makin cerdas dengan adanya sosialisasi kita yang terus menerus. Betul, insya Allah. Ya, mungkin itu yang bisa diinikan Mbak Rara buat masyarakat khususnya ya. Oke, tapi boleh nggak sih Pak, apa sih yang menjadikan indikator ya sebuah keberhasilan di dalam sinergi antara Bea Cukai sama pemerintah bahwa dalam penurunan atau isu inilah peratasan rokok ilegal? Kalau itu di Bea Cukai itu ada namanya sebuah institusi atau ini yang melakukan survei. Oke. Berapa persen sih peredaran rokok ilegal kita? Ya. Nah ini kalau di Bea Cukai itu dari UGM Mbak yang punya ininya. Jadi kita ada tim apa? Jadi Kemenkyu itu mau nyerahkan ke UGM untuk mensurvei berapa sih peredaran rokok ilegal di kita dengan rokok yang legal. Secara persentase itu sebetulnya harapannya kan 1 digit lah, masih agak ini. Tapi dari lakukan survei itu Pak mungkin adakah yang pastinya membuat satu keberhasilan gitu bahwa mengalami penurunan? Ya semakin gitu. kecil tingkat peredaran ilegal di tempat kita, semakin berhasil lah kegiatan baik operasi gembur maupun sosialisasi kita itu semakin berhasil. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan waktunya untuk Bapak Pak Aflahul dan juga Pak Wahid dan Bapak Bambang Surono yang sudah hadir memberikan informasi yang sangat luar biasa di kebersamaan kita dan juga turut mendampingi juga Bapak kita, Pak Warkop ya lebih enak nih. Sekarang ditambah Pak Dr. Warkop, jangan lupa itu. Ya Pak Dr. Warkop, siap. Terima kasih juga untuk para pendengar dan juga pemirsa Singosari FM yang sudah Ada yang tanya Mbak Rara? Ada yang tanya nggak? Tadi ada Pak ya, tadi sih dari Raden Smith yang langsung dampaknya tuh ada nih DBHCT itu gitu untuk sebagai pengguna ya perokok tadi gitu tadi ada, tapi buat yang tadi tenaga kerja langsung nggak ke perokoknya Pak ya, tapi ada kesehatan ya itu juga ada. Oke, terima kasih. Nanti juga jangan kemana-mana karena habis ini kita ada agenda dengan BNN Kota Tegal, sepertinya juga berhubungan juga tapi berbeda ya. Ini mungkin di media sosial itu kemarin banyak ya di wilayah Brebes sudah beberapa yang ikut meramaikan untuk pemberantasan mengenai obat tadi ya yang banyak, tidak nanti betul nanti vape juga. Vape kan sudah masuk itu. Iya katanya ada unsur itunya ya Pak ya. Oke. Nanti juga dengan BNN Kota Tegal seperti apa sih nanti ya rame-rame kita berantas nanti obat terlarang yang mungkin di warung-warung yang memang ya terindikasi gitu ya.
memperjualbelikan gitu ya. Nah, nanti seperti apa nanti kita akan hadirkan informasinya di pukul 11 siang bersama BNN Kota Tegal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rara Elsana mewakili kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Saya selalu untuk Anda. Salam bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rara waktunya. Dari Brebes untukmu suara yang menginspirasi. Singosari.